Bab 3024. Fitnah. Mendengar perkataan wanita itu, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Apa-apaan? Apa-apaan ini? Akankah dirinya mati dalam 2900 tahun? Tidak ada tulang yang tersisa. Mileye memandang wanita itu. Kamu bilang aku mati pada siang hari 2900 tahun kemudian dan tidak ada tulang yang tersisa. Kamu yakin? Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Ya." Mileye terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di belakang wanita itu. Lelaki tua itu menatap ke arah Mileye, matanya penuh keterkejutan. Apakah dia master pedang Mileye dari pedang dunia? Wanita itu mengangguk. Orang tua itu memandang Mileye dengan rasa ingin tahu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang selebriti begitu tiba. Sungguh beruntung. Mileye tiba-tiba berkata, "Jangan bilang kamu dari masa depan." Wanita itu mengangguk dan tersenyum. "Kamu menebaknya dengan benar, kami dari masa depan." Mileye memandang wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak percaya." Mileye mengangguk. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Wajar jika kamu tidak percaya, karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya." Mileye tiba-tiba berkata, "Ini tidak terlalu sulit dipercaya, tapi apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu datang dari masa depan?" Wanita itu berpikir sejenak lalu berkata, "Apakah kamu pernah mendirikan Akademi Guanxuan?" Mileye mengangguk. Wanita itu bertanya lagi, "Ada orang terkenal lainnya di Akademi Guanxuan, Permaisuri Kuila, bukan?" Mileye melirik wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu percaya sekarang?" Mileye terdiam. Pada saat ini, kapal luar angkasa di belakang wanita dan pria tua itu tiba-tiba terbakar. Mileye memandang wanita itu, yang menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan suara rendah, "Ruang waktu terlalu kuat untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke arah yang berlawanan dan tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Jadi, hei." Mileye berkata, "Apa nama Nona?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sonia." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Sonia, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan mati dalam 2900 tahun?" Sonia mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Siapa yang membunuhku?" Sonia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Kami hanya mengetahui beberapa peristiwa besar dalam sejarah. Adapun detailnya, kami tidak tahu. Dan satu-satunya orang terkenal di Akademi Guanxuan adalah kamu dan Permaisuri Kuila dan satu lagi, Nona Quincy. Kalian bertiga adalah selebriti sejarah." Mileye berkata, "Apakah Quincy dan Kuila sudah mati?" Sonia berkata dengan suara yang dalam, "Nona Kuila, Nona Quincy, aku tidak tahu." Mileye bertanya lagi, "Bukankah sesuatu yang besar terjadi setelah aku mati?" Sonia memandang Mileye, "Setelah kamu mati, seluruh sejarah menjadi kosong. Selama lebih dari 2000 tahun, tidak ada catatan sejarah. Adapun hal-hal lain, kami juga tidak tahu." Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. Salah. Jika dia benar-benar mati lebih dari 2000 tahun kemudian, Lydia pasti akan hancur. Dengan kekuatan Lydia, seluruh alam semesta tidak akan pernah memiliki masa depan, karena kekuatan Lydia mampu mengubur seluruh alam semesta tanpa masa depan. Jadi, pasti ada sesuatu yang salah. Mileye memandang Sonia, "Apakah kamu yakin aku benar-benar mati?" Sonia memandang Mileye, "Sejarah mencatat bahwa kamu benar-benar mati. Adapun apakah kamu benar-benar mati, kami tidak tahu. Lagi pula, kami tidak berada di zamanmu. Tapi, setelah kematianmu,
Seluruh sejarah menjadi kosong, jadi kami di sini khusus untuk menyelidiki masalah ini. Mileye berkedip, investigasi. Sonia mengangguk, ya, kita milik Bima Sakti masa depan. Kali ini kita kembali ke masa depan untuk menyelidiki kebenaran tahun itu. Namun, ada penyimpangan waktu. Karena kita seharusnya kembali ke 2000 tahun yang lalu, itu adalah hari di mana kamu terbunuh bertahun-tahun kemudian. Tapi karena kombinasi keadaan yang aneh, kita sekarang di sini tak berdaya. Bima Sakti. Mileye berkata dengan suara yang dalam, siapa yang menentukan masa depan Bima Sakti? Sonia berkata, Sekte Galaksi. Mileye terdiam. Bukankah itu masih dirimu sendiri? Tahukah, pengontrol Sekte Galaksi saat ini adalah bibi dirinya sendiri. Mileye bertanya lagi, apakah kamu di sini khusus untuk menemuiku? Sonia mengangguk, tidak juga. Kami di sini terutama untuk menyelidiki periode kosong bersejarah itu. Namun, kami juga siap menemukanmu. Karena kamu mungkin adalah kuncinya. Mileye berkata, bisakah kamu kembali ke lebih dari 2000 tahun sekarang? Sonia menggelengkan kepalanya, tidak. Karena kapal luar angkasa rusak. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, apa rencanamu sekarang? Sonia berkata dengan suara yang dalam, selain menyelidiki kebenaran dari apa yang terjadi saat itu, ada alasan lain untuk datang ke sini kali ini, yaitu untuk menyelidiki kekuatan misterius. Mileye sedikit mengernyit, kekuatan misterius. Sonia mengangguk, ya. Mileye sedikit penasaran, kekuatan macam apa? Katakan padaku, aku mungkin mengetahuinya. Sonia memandang Mileye, sekte masa lalu. Sekte masa lalu. Mileye mengerutkan kening, aku belum pernah mendengarnya. Mendengar ini, Sonia mengerutkan kening, seharusnya tidak. Karena sekte masa lalu inilah yang berperang dengan Akademi Guanxuanmu saat itu. Mengapa kamu tidak mendengarnya? Mileye terdiam. Bertarung dengan Akademi Guanxuan. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kedua orang ini berasal dari masa depan, yang membuktikan satu hal, masa depan itu ada. Karena masa depan itu ada, itu berarti Kak Destiny tidak secara langsung menghancurkan seluruh alam semesta. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dengan satu pedang, alam semesta ini tidak akan memiliki masa depan. Dan jika dia tidak memilih untuk binasa, berarti kamu belum mati, jadi tidak perlu dikuburkan di alam semesta ini. Pena kecil tiba-tiba berkata, mungkinkah Kak Destiny sudah bertemu lawannya? Menara kecil tiba-tiba menjadi geram, kamu sebenarnya meragukan kekuatan Kak Destiny. Sial, kamu habislah. Aku akan memberitahu Kak Destiny dan memintanya untuk datang ke rumahmu dengan satu pedang. Mendengar hal itu, pena kecil tiba-tiba menjadi gugup. Menara, apa yang kamu lakukan? Aku hanya bicara santai. Kamu jangan mengangkat isu tersebut ke tingkat perjuangan kelas dan perjuangan garis untuk dianalisis. Sial, aku memfitnah. Menara kecil berkata pelan, kalau begitu, apakah menurutmu ada yang bisa menghentikan Kak Destiny? Pena kecil berkata, aku hanya berasumsi. Hipotetis. Apakah kamu melek huruf? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hipotesis? Menara kecil berkata dengan lembut, Kak Destiny, Dewa Abadi. Pena kecil terdiam. Ia tidak berani mengatakannya lagi. Di lapangan, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Nona Sonia, apakah kamu tahu hal lain? Harus kuakui, dia masih sedikit penasaran. Sonia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa lagi karena tidak ada cara untuk menyelidikinya. Mileye berkata,
setelah kamu memperbaiki kapal luar angkasa ini, bisakah kamu kembali? Sonia menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye bingung, kenapa? Sonia berkata, kita dapat kembali ke masa kini dari masa depan karena periode sejarah ini telah terjadi dan tidak dapat diubah. Namun bagi kita saat ini, masa depan tidak diketahui dan kita tidak bisa menuju masa depan yang tidak diketahui. Hal ini tidak sesuai dengan pencapaian sebab akibat, karena tanpa sebab tidak akan ada akibat. Mileye berkata, jadi, kamu tidak dapat menghubungi masa depan sekarang dan kamu tidak dapat kembali ke masa depan. Sonia mengangguk. Mileye sedikit tidak berdaya, lalu apa gunanya kedatanganmu? Sonia tersenyum dan berkata, jika kita menyelidiki kebenaran, kita bisa mengetahui masa depan dengan cara lain. Misalnya meninggalkan surat, ada banyak. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Sonia memandang Mileye, Tuan Muda Ye, bisakah kami mengikutimu dulu? Mileye tersenyum dan berkata, oke. Sonia berkata, terima kasih banyak. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah aku terkenal di masa depan? Sonia mengangguk, ini sangat terkenal, karena semua alam semesta di masa depan adalah milik Akademi Guanxuan. Ketertiban dunia yang kamu dirikan adalah ketertiban pertama di dunia dan kamu juga dikenal sebagai Master Pedang Dunia, dikenal sebagai pedang berbakat pertama di dunia. Tak terkalahkan, kultivator pedang dan Akademi Guanxuan yang tak terhitung jumlahnya menganggapmu sebagai dewa. Singkatnya, kamu sangat kuat. Mileye tiba-tiba tertawa. Luar biasa. Haha. Sepertinya aku akan melakukannya dengan baik di masa depan. Sonia menatap Mileye dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana bisa Master Pedang tertawa begitu keras? Kali ini, Mileye tiba-tiba bertanya lagi, Nona Sonia, apakah aku benar-benar akan dianggap sebagai kultivator pedang pertama di dunia di masa depan? Sonia mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Kalian dari masa depan, berikan pujian yang berlebihan. Padahal, aku cuma rata-rata kok, beneran. Sonia melirik Mileye, oke, kenapa kamu tiba-tiba berpura-pura? Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Mileye sedikit mengernyit. Dia melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, langit berbintang terdistorsi. Apa yang terjadi? Mileye memandang Sonia, orang-orang kalian datang. Sonia menggelengkan kepalanya, tidak. Mendengar ini, Mileye sedikit mengernyit, bukan salah satu dari orang-orangmu. Sonia berkata dengan suara yang dalam, sama sekali tidak. Kami bisa datang ke sini hanya dengan mengumpulkan kekuatan seluruh sekte galaksi. Sebelum dia selesai berbicara, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba retak dan saat berikutnya, bayangan tiba-tiba melayang. Melihat bayangan ini, ekspresi Sonia tiba-tiba berubah drastis. Tidak. Ini adalah penguasa sekte masa lalu. Lari. Setelah mengatakan itu, dia dan lelaki tua itu hendak melarikan diri, tetapi saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, tunggu. Sonia memandang Mileye, yang berkata dengan serius, aku di sini, apa yang kamu takutkan? Aku, tak terkalahkan. Sonia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini. Mileye tersenyum dan berkata, aku di sini, yakinlah. Aku telah mematahkan alam terobos hanya selama 3 hari. Saat dia berbicara, dia melihat bayangan alam ilusi dan pada saat ini, bayangan alam ilusi tiba-tiba menjadi ilusi dan kemudian, di depan Mileye, ruang dan waktu mulai bergetar hebat dan kekuatan dahsyat meledak seketika. Mata Mileye tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Bang!
Saat ledakan terdengar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kemudian, Mileye terbang langsung ratusan ribu kaki jauhnya dan ketika dia berhenti, tubuh fisiknya terbelah dan darah berceceran. Sonia tinggal bersama lelaki tua itu. Kali ini, Mileye tiba-tiba bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ayo mundur secara strategis dulu. Sonia bersambung.